Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat, dan tetap bersemangat di tengah pandemi Corona. Jumpa lagi di informasi terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, dan kali ini kita akan menyimak atau mereview kembali atau semacam kilas balik apa yang terjadi di Gunung Merapi pada hari-hari ini. Dan tentu saja ini tidak bisa dilepaskan dari proses yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Bahkan mungkin nanti kita bisa mendengarkan nanti akan ada penjelasan dari Kepala BPTKG Yogyakarta Dr. Hani Humaida menyangkut tentang kronologi erupsi Merapi, direview sejak letusan eksplosif pada Oktober sampai November 2010. Seperti apa penjelasannya akan kita simak bersama-sama. Jadi kalau kita bicara aktivitas Gunung Merapi saat ini adalah rangkaian setelah erupsi tahun 2010. Ya, mulai dari setelah 2010 kantong magma, dapur magma itu dikeluarkan semua, maka mulai terisilah dapur magma tersebut itu dengan diindikasikan pada waktu itu adanya erupsi di antara tahun 2012 sampai 2014 erupsi freatik ya. Nah, kemudian mulai Mei terus jadi setelah 2018 Mei itu muncul kembali, dan kemudian ini terus bergerak sampai waktu itu ada intrusi juga intrusi kantong magma, kemudian intrusi konduit dalam, kemudian ekstrusi dengan pertumbuhan kubah lava di bulan Agustus tahun 2018. Sampai sekarang akhirnya ini masuk ke fase erupsi sejak tanggal 4 Januari tahun 2021. Pemirsa, secara khusus saya akan mencoba untuk mereview atau kilas balik apa yang terjadi pada 21 Juni 2020, 21 Juni 2020 ini menjadi starting point peristiwa atau erupsi 2020 dan 2021 ya. Karena apa? Karena pada peristiwa itu terjadi penjebolan ya atau runtuhnya kubah lava 1997 di puncak barat daya Gunung Merapi, dan itu akan menjadi jalur utama keluarnya magma pada fase erupsi 2020 dan 2021. Lantas apa yang terjadi pada 21 Juni 2020? Berdasarkan keterangan, data, dan laporan yang disampaikan oleh BPTKG Yogyakarta pada waktu itu, memang terjadi erupsi eksplosif atau letusan eksplosif pada 21 Juni 2020 pukul 09.13 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.27 waktu Indonesia bagian Barat. Ini menimbulkan kepanikan ya, tetapi sebagian ini tidak teramati karena awan tebal ada di lereng gunung ya. Beberapa kamera pemantau bisa mengabadikan atau mendokumentasikan peristiwa ini, terutama CCTV BPTKG yang ada di stasiun Merbabu itu bisa merekam secara baik ya ketika terjadi kolom abu vulkanik membubung ke angkasa sampai jarak ratusan meter atau mungkin lebih dari 1000 meter ya. Kedua erupsi tersebut tercatat di seismogram, amplitudenya 75 mm dan durasinya 328 detik dan 100 detik itu yang kedua. Jadi letusan yang pertama ini sangat panjang durasinya. Kemudian dari CCTV stasiun Merbabu teramati tinggi kolom erupsi mencapai lebih kurang, wah ini ternyata ada datanya, 6.000 meter dari puncak, jadi 6 km, tinggi banget ini. Arah angin saat erupsi ke barat menyebabkan hujan abu di wilayah Kabupaten Magelang dan Kulon Progo. Hujan abu tipis terjauh dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Giri Mulyo, Kulon Progo, berjarak sekira 45 km dari puncak Merapi. Ya, abu turun pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, artinya 3 jam kemudian setelah terjadi letusan. Letusan eksplosif memang sudah sering terjadi di Gunung Merapi ya. Pada 2019 juga tercatat ada 15 kali letusan
ya, eksplosif ya. Tetapi letusan-letusan itu biasanya tanpa tanda-tanda gitu. Ini yang kadang mengejutkan juga. Setelah 2010, kemudian fase 2014 itu juga terjadi letusan-letusan freatik. Maka kemudian pada 3 tahun belakangan ini atau tepatnya mulai 2018-2019 itu kerap kali terjadi letusan eksplosif yang tidak didahului oleh tanda-tanda atau bisa terjadi secara tiba-tiba. Ketika terjadi peningkatan aktivitas vulkanik sebelum letusan, bentuknya memang beragam ya, tidak konsisten sehingga sulit dijadikan indikator akan terjadinya letusan eksplosif. Ini memang sempat agak membingungkan begitu ya, karena Merapi biasanya punya ciri khas ya. Kalau dulu orang mengenal letusan itu akan selalu didahului oleh kemunculan kubah lava atau titik api diam, kemudian akan diikuti oleh guguran serta awan panas. Tetapi 2010 ini sama sekali tidak menunjukkan ada pembentukan kubah baru dan tidak ada titik api diam di puncak. Langsung meletus eksplosif, blar, begitu saja ya. 2010 ya, mulai 26 Oktober 2010 itu yang kemudian menyapu area sejauh sampai lebih kurang 20 km ke sektor selatan dan tenggara, masuk di alur Kali Gendol di kiri kanannya. Kemudian kilas balik juga sebelum 21 Juni itu, memang pada 8 Juni 2020 sudah terdeteksi ada peningkatan kegempaan ya, yang didominasi oleh gempa vulkanotektonik dalam atau VTA ya, vulkanotektonik dalam. Jadi ini gempa vulkanik dalam, intensitasnya tinggi. Kemudian pada 20 Juni 2020 jumlah gempa VTA mencapai 18 kali. Periode 8 sampai 20 Juni terjadi VTA atau gempa vulkanik dalam ini sebanyak 80 kali. Ini mengindikasikan betapa memang terjadi peningkatan aktivitas suplai magma yang berlangsung pada periode itu. Kemudian peningkatan gempa VTA berdasarkan data dan catatan dari BPTK Yogyakarta sebelumnya terjadi pada Oktober 2019 dan Januari 2020 dengan energi yang lebih besar, namun tidak dilanjutkan atau tidak berlanjut dengan letusan ya. Kemudian pada setahun yang lalu itu ancaman bahaya memang diprediksi masih berupa awan panas dan lontaran material vulkanik jangkauan lebih kurang 3 km ya, berdasarkan perhitungan volume kubah lava yang ada di tengah kawah sekira 20 atau 200.000 meter kubik berdasarkan data drone pada 13 Juni 2020. Dan ini bisa dibandingkan volume kubah lava waktu itu hanya 200.000 meter kubik, tetapi data terakhir menunjukkan bahwa kubah lava Merapi yang kemudian ditandai kemunculan 2 kubah lava baru ini 2021 ini di puncak barat daya volumenya 1,3 juta meter kubik, sementara yang di tengah ini sudah mendekati 3 juta meter kubik. Jadi ada lompatan yang luar biasa ya terkait dengan volume kubah lava pada 2021 ini. Dan pemirsa, berikut ini saya akan sajikan rentetan peristiwa-peristiwa erupsi freatik maupun eksplosif yang ditandai oleh semburan debu vulkanik menciptakan kolom abu vulkanik ke udara ini dalam beberapa periode, termasuk juga erupsi-erupsi yang ditandai guguran dan awan panas yang besar ya. Saya bisa mencatatnya ini mulai terjadi pada 21 Juni, nanti bisa kita lihat bersama-sama ini 21 Juni. Ada dokumentasi dari CCTV di stasiun Merbabu ya, Gunung Merbabu milik BPTKG Yogyakarta. Kemudian pada 27 Januari ini juga terjadi guguran disertai awan panas yang menjangkau jarak 3,2 km ke hulu Kali Boyong dan ini membakar vegetasi ya. Tetapi sekarang vegetasinya sudah pulih ya, dokumentasinya ada di video ini. Kemudian pada 27 Maret ya,
ya. Ini hampir semuanya di 3 letusan besar ini terjadi di angka minggu keempat ya, ini setelah tanggal 20 gitu ya. 27 Maret 2021 juga terjadi lagi awan panas guguran mengarah ke hulu Kali Boyong atau di Kali Krasak. Ini dokumentasinya juga ada, bisa dilihat di sini. Kemudian yang terbaru, yang terakhir itu terjadi pada 10 Agustus 2021, tepat pada 1 Suro 2021. Ini terjadi awan panas guguran besar ya, yang bisa saya dokumentasikan dan hasilnya bisa disaksikan di layar video ini. Demikian, mudah-mudahan kilas balik review ini bisa memperkaya pengetahuan Anda dan kita semua, dan kita berharap Gunung Merapi tetap pada aktivitasnya yang seperti sekarang ini, perlahan mengeluarkan energinya, mengeluarkan magmanya, mengeluarkan materialnya, dan ini lebih aman ketimbang terjadi erupsi-erupsi yang sifatnya eksplosif dan bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Demikian pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semuanya. Terima kasih untuk dukungan dan partisipasinya. Salam tangguh, sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.